Udah konsumsi obat yang mahal tapi masih aja kembung. Kenapa ya bun kalau pikiran aku tuh mulai cemas pasti perutku kembung, ngap, sesak, dan pikiran tuh kacau nggak karuan. Ini aku bakal bahas ya. Kemudian badan lemas, aman gak sih kita konsumsi kunyit dan juga tensi kita rendah? Konsumsi tepung Garut, konsumsi air tajin, yang mana yang bagus? Ini bagus dua-duanya, jadi pilih salah satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Aku akan memberikan kalian motivasi lagi ya, dan juga semangat pejuang asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Ada yang nanya nih atas nama Kak Amri Situmorang, bun, asam lambung itu bahaya nggak sih? Enggak. Jadi dokterku itu berkali-kali menekankan asam lambung itu nggak bahaya dan bisa sembuh. Asam lambung itu setiap orang punya. Yang bahaya itu kalau asam lambungnya berlebihan dan dia nggak mengubah pola hidupnya, tetap berantakan, tetap bandel, makannya itu nggak dipantang. Setiap orang itu punya asam lambung. Kalau nggak punya asam lambung juga malahan bahaya. Nah, di sini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Bunda berapa lama sih berjuang? Aku itu berjuang 3 tahun. 2019, 2020, 2021 aku endoskopi. Dan setelah endoskopi itu aku nggak langsung sembuh ya. Butuh proses teman-teman. Apalagi aku tuh susah banget mengontrol pikiran aku. Jadi aku juga anxiety psikosomatis, dikit-dikit cemas, dan itu yang membuat aku sulit pulih pada saat itu. Udah endoskopi, udah kelihatan hasilnya, ada peradangan di dinding lambung aku. Kata dokter, kamu harus hindari makan ini, jaga itu. Aku udah jaga semua, tetap aja pola pikir aku tuh susah dirubah. Sering cemas, takut kata orang-orang gitu ya. Takut sakit parah, lihat timbangan aku tuh takut banget karena berat badan aku tuh turun terus. Dan ternyata memang pejuang asam lambung itu rata-rata berat badannya turun karena dari pikiran. Kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi juga kan dipantang ya, nggak mengandung santan, nggak mengandung lemak, hanya rebus-rebusan. Jadi itu membuat berat badan kita itu makin turun. Jadi kita, apa yang harus kita lakukan? Jaga pola makannya 2 jam sekali, porsinya kecil, dan makanan itu harus dikunyah halus. Kenapa sih pejuang asam lambung itu suka lapar? Karena pencernaannya itu lagi terganggu, pencernaannya itu lagi nggak baik-baik saja. Biasanya pengen makan aja terus. Jadi teman-teman harus dikunyah halus agar makanan itu mudah dicerna dan bisa jadi daging, bisa diserap tubuh ya, atau bisa diserap oleh tubuh kita. Kemudian selain itu juga aku bakal bahas ini atas nama Trihantono Hantona Bunda, kalau pagi sarapan apa biasanya? Nah, menu sarapan itu sering aku bahas ya. Jadi untuk sarapan ini bebas, mau bubur ya, kemudian mau oat. Tapi saran aku kalau mau makan pagi itu harus makanan padat. Kalau nggak nasi, bubur. Kalau nggak bubur ya oat. Oat itu bagus loh. Itu bagus, bisa menjadi pengganti nasi. Cara mengolahnya gimana? Kalau aku nih biasanya teman-teman mengolahnya diseduh dengan air panas, kemudian aku tambahin sayur. Memang sih nggak nyambung, cuman biasanya nyamannya aku. Kalau mau dikasih topping kayak pisang, boleh. Biasanya aku pakai pisang kepo, aku kukus dulu, aku potong-potong, aku taburin di atasnya pisang. Kemudian di atas pisang aku kasih madu 1 sendok. Itu menurut aku sih enak, lebih nyambung juga. Nah, Bunda, apa yang harus Bunda lakukan ketika bangun tidur? Aku bangun tidur langsung ke dapur, konsumsi air putih. Lanjut aku masak tepung Garut. Kalau nggak tepung Garut, air tajin. Jadi salah satunya. Dan aku tuh sebelum makan nasi ataupun makan pagi, aku harus makan tepung Garut dulu atau air tajin, agar ada yang melindungi dinding lambung aku. Lambungnya itu ada gastritis ya, ada peradangan. Jadi aku tuh sensitif, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan yang gurih, nggak boleh makan yang keras-keras. Jadi memang harus benar-benar aku mantang makanan. Karena kalau misalnya aku melanggar, itu mulai lagi sensasinya. Sama pola pikir sih pada saat itu yang sulit aku hindari.
Nah, ini atas nama Mama Alifa Bun, kunyit tidak apa-apa diminum sama darah rendah. Teman-teman, aku juga pada saat itu darah aku, tensi aku rendah. Aku juga HB-nya sering rendah, pernah HB aku cuma 8. Apa yang aku lakukan? Aku stop dulu minum kunyit, tapi aku dibantu konsumsi sari kurma. Kemudian aku tuh selalu bikin infus water kurma. Caranya ambil kurma 5 biji, 7 atau 9 ganjil. Aku rendam ke dalam air panas, kemudian tunggu 30 menit itu aku konsumsi. Itu bagus ya, bagus untuk kesehatan juga, memelihara daya tahan tubuh kita juga, bagus juga untuk meningkatkan HB karena aku pada saat itu konsumsi itu ya. Kalau tensinya lagi rendah boleh nggak konsumsi kunyit? Kalau bisa dikurangi dulu ya. Nanti kalau tensinya udah normal lagi baru boleh konsumsi. Kalau mau konsumsi pun sekali sehari aja dan harus jaga asupan yang lainnya juga ya. Bun, boleh nggak sih kita konsumsi pepaya setiap hari? Nggak apa-apa. Yang penting aku tuh konsumsi buah-buahan setelah makan dan jangan di pagi hari bangun tidur langsung konsumsi pepaya. Enggak. Jadi aku tuh konsumsi pepaya biasanya siang hari. Kalau nggak pepaya, melon. Kalau nggak melon, biasanya pisang barangan atau pisang kepo, ataupun bisa juga konsumsi buah naga ataupun semangka. Itu bagus. Bun, dada ini Kalista Vero Bunda, dada nyeri kayak ditusuk-tusuk, itu bisa dari asam lambung. Asam lambung itu bisa naik ke dada, ke esofagus, bisa sampai ke kepala loh. Jadi habis makan jangan langsung berbaring, jangan langsung tidur. Kalau aku habis makan kadang ngobrol dulu sama orang-orang. Kalau lagi sendiri, aku nyuci piring aku, ya aktivitas. Kemudian habis makan jangan juga langsung minum. Kasih jeda dulu sekitar 10 menit. Jadi habis makan nih aku duduk sebentar. Kalau udah masuk nih, udah tenang di perut, aku lanjut cuci piring. Habis cuci piring aku minum, ya. Jadi habis itu jangan langsung tiduran. Kadang aku sambil selonjoran, sambil baca-baca berita yang menarik, jangan yang seram-seram. Kadang aku sambil nonton. Kemudian yang atas nama Kabilkes Ufaira Bun, gimana cara atasi deg-degan, perasaan gak enak, perut perih, sakit kembung, terus kepala berat kadang ringan, dan jalan oleng. Terus badan lemas, masih takut keluar rumah. Nah, ini sensasi gastritis ya teman-teman, atasi deg-degan itu karena kecemasan. Jadi lakukan hobinya. Kalau hobinya mancing, kalau hobinya masak, kalau hobinya menjahit, lakukan agar pikiran-pikiran yang negatif itu, overthinking itu menghilang dan pikiran kita itu fokus pada aktivitas atau kegiatan kita. Kemudian perutnya kembung ini gastritis, gasnya itu banyak, jadi menjadi kembung kayak balon ya, balon yang ditiup itu kan menggembung. Biasanya tuh kayak ditepuk-tepuk tuh kayak gendang, kayak banyak sekali gasnya dan biasanya bunyi-bunyi. Jadi makannya harus dikunyah halus, jangan sampai telat makan, makan sering porsi kecil dan dikunyah halus. Kemudian konsumsi kunyit sama jahe tapi 1 jam setelah makan. Kalau Bunda aku belum berani konsumsi kunyit, bisa dibantu konsumsi air kelapa hijau karena air kelapa hijau itu bisa mengeluarkan racun-racun ya di dalam tubuh kita. Tapi konsumsinya sekali sehari di siang hari. Kalau biasanya aku konsumsinya ba'da zuhur. Kalau makan aku jam 12, aku konsumsi air kelapanya di jam 1. Jadi kasih jeda aja 1 jam. Badannya lemas ini karena kekurangan cairan dan kita itu terlalu capek dengan sensasi-sensasi yang muncul yang kita hadapi itu pasti rasanya itu nggak enak banget di badan. Jadi teman-teman harus perbanyak konsumsi air putih, istirahatnya yang cukup. Kalau udah nggak ada sensasi bisa konsumsi vitamin. Vitamin ini sebenarnya sensitif, jadi kita konsumsi vitamin juga harus sesuai petunjuk dokter. Nah, jadi kalau misalnya lagi perutnya Bun tapi lemas, istirahatnya yang cukup. Perbanyak konsumsi vitamin sama konsumsi madu. Ya, aku itu setiap pagi konsumsi madu teman-teman. Mana ya madu aku ya? Ini adalah madu yang sering aku konsumsi. Jadi kalau misalnya udah sarapan nih mau berangkat kerja, aku habis dandan kan aku nyuapin anak sarapan sambil makan. Kadang 2-3 suap lah ya. Habis itu aku ambil madu ini di sendok, aku konsumsi. Kalau misalnya lagi nggak pengen di sendok, aku ambil air hangat, masukkan ke gelas ya,
pakai 2 sendok atau 1 sendok aku minum. Ini setiap hari aku konsumsi, meskipun saat ini apalagi memasuki musim hujan seperti itu, kita gampang banget kambuh, gampang masuk angin. Jadi harus dibarengi konsumsi vitamin atau konsumsi madu. Ini bagus. Ini aku pakai madu super dari Sur Lemon ID. Kalau pakai madu yang lain juga it's okay, nggak ada masalah. Jadi terserah kalian. Aku nggak pernah harus madu ini ya, enggak. Tapi kalau mau samaan, ya aku cantumin linknya di description di bawah judul. Ini bagus loh, harganya juga murah, di bawah 50.000, dan ini udah enak, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kepala berat ini biasanya dari pikiran, tidurnya kurang, jadi istirahatnya yang cukup ya, jangan banyak pikiran. Nurjana, assalamualaikum Bunda. Pernah tidak gigi itu ngerasa ngilu? Ya, asam lambung kita udah naik. Jadi gigi itu bisa keropos, gusi kita merah-merah, kadang bengkak, kadang ada jendilannya. Aku tuh sering, dan biasanya kita bau mulut. Caranya gimana? Perhatikan kebersihan gigi dan mulut pada saat gosok gigi. Jangan cuman giginya yang digosok, lidahnya juga dibersihkan. Sering kumur-kumur air garam setelah makan pagi dan makan malam. Pada saat mau gosok gigi, sebelum gosok gigi itu aku ambil air dulu yang hangat, suam-suam kuku. Kemudian tambahkan garam, aku kumur-kumur, itu keluar semua ya di sini. Lendir-lendirnya juga keluar. Setelah itu baru gosok gigi. Setelah gosok gigi aku pakai Listerine atau obat kumur, itu enakan dan gigi itu bakalan fresh gitu, segar dan gak ada bau mulut sama sekali. Kalau masih ngerasa bau mulut, konsumsi madu zat semar, ini bagus. Bagus ya, mengatasi rasa pahit, asam, dan juga kayak bau mulut gitu. Dan juga bisa membantu menyembuhkan asam lambung. Konsumsinya 30 menit sebelum makan. Ini bagus, aku konsumsi 9 botol. Linknya juga aku cantumkan di bawah ini ya. Nah, kemudian perut panas menjalar ke belakang, itu sensasi gastritis. Jadi perhatikan makanannya, hindari pantangannya. Makanannya harus dikunyah halus, jangan berlebihan. Atur jadwal aja. Dibantu konsumsi tepung gerut ataupun air tajin. Pilih salah satunya. Kalau mau ikhtiar sama tepung gerut, oke. Kalau sama air tajin, oke. Nanti tepung gerutnya juga aku cantumkan di bawah sini. Tepung gerut ataupun jenang gemuk ya. Itu karena peradangan di dinding lambung jadi panas. Biasanya kayak nyut-nyutan, biasa kayak disayat-sayat. Ini aku bahas pertanyaan yang tadi belum sempat aku bahas di live ya. Karena itu aku langsung capture, tadi aku habis live. Malah bun saya kalau pikiran kacau, kenapa terjadi kembung? Jadi kita itu yang harus diperhatikan kalau pikirannya, ya makanannya udah dipantang tapi pikirannya susah. Jadi kata dokterku, meskipun kamu udah banyak minum obat, udah menghindari pantangannya, tapi kalau pikiranmu sudah dikontrol, itu mustahil, susah sembuhnya. Jadi harus modifikasi, ayo rubah pola pikirnya yang tadinya overthinking, rubah ke pikiran positif. Caranya apa? Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Lakukan hobinya. Kalau kakak hobinya, hobi main Mobile Legend, lakukan, tapi jangan sering-sering juga. Carilah kegiatan yang positif. Aku dulu olahraga, ikut komunitas-komunitas olahraga, kajian. Jadi aku ikut, kemudian aku ikut yoga, relaksasi, aku ikut senam. Itu happy. Itu bagus untuk kesehatan dan pikiran juga lebih fresh. Nggak suntuk terus, nggak mut-mutan terus. Jadi kalau misalnya kita udah gastritis, kalau banyak pikiran, kalau parnoan, itu bakalan kambuh-kambuhan dan itu jangka panjang loh. Kalau kita susah mengontrol pikiran itu panjang, urusannya itu panjang ya, nggak sehari 2 hari. Karena kalau misalnya kamu banyak pikiran lagi, pasti udah ngalamin lagi sendawa lagi kamu. Ini sama kayak aku. Sampai akhirnya pada saat itu aku minta ganti obat, tetap aja kata dokter, coba kamu ubah pola pikirmu. Dari situ aku ikut komunitas, sering lari, sering ikut yoga, sering ikut relaksasi, dan aku ikut kajian ustadz-ustadz yang mana aja. Yang penting kamu gak merasa sendirian. Dan aku sering relaksasi di rumah. Lakukan itu agar pikiran kalian tenang. Jadi kalian juga pasti sembuh. Gak usah takut, gak usah sedih. Setiap yang sembuh juga pernah ada di posisi kalian. Karena aku juga pernah. Pada saat itu aku sampai pontang-panting kesana kemari nyari obat. Tapi memang obat-obatan itu bisa membantu kita kalau kita itu ada kemauan. Dengan cara apa?
Ya sambil memodifikasi pola hidup kita, makannya diperhatikan, pikirnya dikontrol, istirahatnya yang cukup, tidurnya yang cukup, dan menghindari segala makanan pantangannya, dibantu obat-obatan yang mendukung. Itu pasti cepat proses pemulihannya. Dan jangan banding-bandingkan dirimu dengan si A, si B, si C, karena kondisi kita itu beda ya. Kok dia cepat sembuh sih, aku kok masih banyak sensasi? Jangan, itu akan buat kalian down dan akan buat kalian trauma. Karena pernah temanku ngalamin itu ya. Tapi setelah aku berpikir, ya juga sih, jadi aku memang kondisi aku beda. Kalau pengen cepat sembuh harus disiplin ya. Asam lambung itu mengajarkan kita untuk disiplin dan memperbaiki yang tadinya mungkin suka telat makan, ya harus disiplin, merubah diri kita lebih baik lagi. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau aku cerewet, karena untuk kebaikan kita semuanya, buat kebaikan diri aku juga. Semoga bermanfaat karena alhamdulillah banyak yang sembuh. Aku senang, aku happy, alhamdulillah kalian juga bisa merasakan kesembuhan dan bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.